Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Pendidikan Pancasila akan mempresentasikan hasil review bab 6, yaitu Ideologi Pancasila dari buku Pendidikan Pancasila, buku ajar untuk perguruan tinggi karya Dr. Zulmasyur, MSI, dan kawan-kawan. Boleh di next? Namun sebelum kami memulai presentasi kami pada kesempatan kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, dimulai dari saya sendiri, saya Safira Ananda Sinayangsi, selaku moderator pada presentasi kali ini. Saya Muhammad Syamsyah. Saya Fadli Aditya Pratama. Saya Azik Maulana. Saya Januar Salma. Saya Asmin Fatimah Zahra. Saya Muhammad Altaf Musyafa. Saya Rizky Randani. Saya Raisa Rizky Aryani. Dan saya Avando Susanto Putra. Baik, boleh di next? Baik, cakupan pembahasan yang akan kami bawakan pada presentasi kali ini yaitu ada 7. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada jenis-jenis ideologi, lalu disambung dengan makna Pancasila sebagai ideologi bangsa, kemudian ada tinjauan ideologi Pancasila, kedudukan dan fungsi Pancasila, tujuan negara Indonesia, dan yang terakhir penutup. Boleh di next? Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ivan. Silakan. Baik, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita membacakan pendahuluan terlebih dahulu. Konsep ideologi berasal dari kata Yunani, ada idein, yang berarti melihat, atau idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, dan logia yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi, ajaran, atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran, atau science-based ideas. Ideologi dalam arti praktis ialah kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik yang individual maupun sosial. Ideologi dalam kehidupan kenegaraan dapat diartikan sebagai suatu konsensus mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan dengan mendirikan negara. Pancasila dipilih sebagai ideologi bangsa Indonesia karena nilai-nilainya berasal dari kepribadian asli bangsa Indonesia sendiri. Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan yang penting dalam negara Indonesia, yaitu sebagai jati diri bangsa Indonesia, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, sebagai dasar filsafat negara, serta sebagai asas persatuan bangsa Indonesia. Next. Oke, baik. Terima kasih Ivan untuk penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu jenis-jenis ideologi yang akan dibawakan oleh rekan saya, Raisa. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis ideologi. Terdapat banyak sekali jenis-jenis ideologi dalam bernegara yang ada di seluruh dunia. Setiap negara biasanya mempunyai ideologi-ideologi tersendiri. Namun, Indonesia, negara kita sendiri, menjadikan Pancasila sebagai suatu ideologi negara. Yang mana di dalam ideologi Pancasila ini tercakup beberapa panduan dan juga pedoman-pedoman bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara. Nah, di sini ideologi Pancasila dibagi menjadi 2 perspektif menurut Suseno, yaitu ideologi terbuka dan juga ideologi tertutup. Di mana ideologi terbuka adalah suatu nilai-nilai dan cita-cita yang tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil harta juga kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Jadi yang berlaku di ideologi tertutup itu tidak berlaku di ideologi terbuka. Dan yang kedua ada ideologi tertutup. Nah, ideologi tertutup ini mempunyai definisi bahwa betapapun besarnya perbedaan antara tuntunan berbagai ideologi yang memungkinkan hidup dalam masyarakat itu, akan selalu tuntunan tersebut mutlak bahwa orang harus taat terhadap ideologi tersebut. Dan juga ada beberapa negara yang menganut sistem ideologi tertutup ini, seperti yang kita ketahui, seperti negara Chinese dan Korea Utara dan lain-lainnya. Nah, lalu kesimpulannya bahwa ideologi Pancasila ini memiliki ciri yang menyeluruh. Artinya ideologi Pancasila ini tidak berpihak pada suatu golongan tertentu, bahkan suatu ideologi Pancasila ini dikembangkan dari nilai-nilai yang sudah ada, yang ada pada realitas bangsa Indonesia, yang mampu
diakomodasikan juga diimplementasikan dengan berbagai idealisme yang berkembang di dalam masyarakat yang sifatnya majemuk dan keberagaman dalam Indonesia. Next. Oke, boleh di next? Baik, terima kasih Raisa untuk penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu makna Pancasila sebagai ideologi bangsa yang akan dibawakan oleh Salma dan Yasmin. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan makna Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pada hakikatnya, ideologi adalah hasil refleksi manusia karena kemampuan mengadakan distansi terhadap kehidupannya. Ideologi tidak hanya mencerminkan cara berpikir manusia, bangsa dan negara, tetapi juga membentuk masyarakat untuk mewujudkan cita-citanya dan mengarahkan bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui pelaksanaan pembangunan. Pancasila sendiri harus mencakupi pengertian secara etimologis, historis, dan terminologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta yaitu panca yang berarti 5, sedangkan sila artinya batu segi atau alas. Kata-kata tersebut dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa, diartikan susila yang memiliki hubungan moralis. Oleh karena itu, secara etimologis, istilah Pancasila memiliki makna leksikal atau berbatu sendi 5. Dan secara harfiah, dasar yang memiliki 5 unsur. Next. Baik, saya akan melanjutkan mengenai penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Yasmin mengenai makna Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dalam ajaran Buddha, Pancasila itu berarti 5 larangan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Yang pertama itu ada Panatipada, Veramani, Sikapa, dan Samadhyani, yang artinya jangan mencabut nyawa makhluk hidup, artinya kita tidak boleh membunuh seseorang. Lalu yang kedua itu ada Dina, Dana, Veramani, Sikapa, dan Samadhyani, yang artinya jangan mengambil barang yang tidak diberikan atau kita tidak boleh yang namanya mencuri. Yang ketiga adalah Kamesu, Micaca, Veramani, Sikapa, dan Samayani, yang artinya jangan berhubungan kelamin atau kita tidak boleh yang namanya berzina. Yang keempat ada Musawada, Veramani, Sikapa, dan Samayani, yang artinya janganlah berkata palsu atau kita tidak boleh berbohong. Dan yang terakhir ada Sura Meraya Pamada Tikani Veramani, yang artinya janganlah meminum minuman keras. Dan seperti kita tahu, Pancasila itu awalnya dari sidang BPUPKI yang tanggal 1 Juni 1945 dan melalui beberapa tahap dan pada akhirnya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Next. Terima kasih Salma dan Yasmin untuk penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tinjauan ideologi Pancasila yang akan dijelaskan oleh Altaf. Silakan. Tinjauan ideologi Pancasila. Pancasila adalah ideologi terbuka yang berarti nilai dan cita-citanya tidak berubah dan terbuka untuk interpretasi. Pancasila merupakan ideologi yang fungsional, dengan demikian nilai-nilainya harus selalu diperhatikan. Hal ini karena Pancasila terus berubah dengan masalah-masalah baru yang perlu disikapi melalui penalaran yang logis. Dengan menjelajahi isu-isu ini, maka operasional baru dari masalah dapat dipahami. Next. Sebagai ideologi yang bersifat terbuka, Pancasila mempunyai 3 dimensi, yakni dimensi idealistis, dimensi normatif, dan juga dimensi realistis. Pertama ada dimensi idealis, yakni nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis dan rasional, yaitu hakikat nilai yang terdapat dalam Pancasila kelima pada sila kelima Pancasila. Maka dimensi idealis Pancasila bersumber pada nilai-nilai filosofis, yaitu filsafat Pancasila. Yang kedua ada dimensi normatif. Nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada dimensi realis. Itu suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak bersifat utopis, yang berarti ide-ide yang mengawang Pancasila terbuka serta menerima budaya lain
sehingga itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokratis, dan keadilan. Oke, baik. Terima kasih Altaf untuk penjelasannya. Selanjutnya, yaitu materi yang kelima, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila di Indonesia. Boleh di next? Baik, jadi kedudukan dan fungsi Pancasila di Indonesia yang pertama itu ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi pandangan hidup itu terdiri dari kesatuan rangkaian-rangkaian luhur yang mana kemudian itu dijadikan sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Jadi kehidupan berbangsa dan bernegara ini itu tentunya membutuhkan suatu tekad kebersamaan serta cita-cita yang ingin dicapai yang mana ini bersumber dari pandangan hidup bangsanya tersebut. Jadi dengan adanya pandangan hidup, maka bangsa Indonesia ini akan memiliki pegangan dan pedoman serta mengetahui ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya dan juga akan mampu memecahkan segala permasalahan yang dihadapi secara tepat. Sehingga tidak terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan yang ada, seperti contohnya permasalahan politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain. Boleh di next? Selanjutnya, kedudukan dan fungsi Pancasila di Indonesia yang kedua, yaitu Pancasila sebagai filsafat kebangsaan. Jadi dalam penegakan demokrasi pada negara modern yang mengembangkan prinsip konstitusionalisme yang berbasis pokok kepada kesepakatan umum atau persetujuan di antara mayoritas rakyat atau bangsa dari negaranya. Jadi konsensus atau kesepakatan bersama yang menjamin tegaknya konstitusionalisme negara modern ini pada proses reformasi untuk mewujudkan demokrasi itu pada umumnya bersandar pada 3 elemen kesepakatan. Boleh di next? Jadi yang pertama itu, kesepakatan yang pertama, yaitu kesepakatan tujuan dan cita-cita bersama, yang mana kesepakatan ini itu berkenaan dengan cita-cita bersama yang sangat menentukan tegaknya konstitusi di suatu negara. Karena hal ini memungkinkan untuk mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat di tengah-tengah kemajemukan atau pluralisme. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam filsafat negara ini dijadikan sebagai dasar filosofis ideologis untuk mewujudkan cita-cita bernegara, baik dalam arti tujuan hidup, arti tujuan prinsip konstitusionalisme sebagai suatu negara hukum formal maupun 4 cita-cita kenegaraan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mana yang pertama itu ada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Boleh di next? Selanjutnya, kesepakatan yang kedua yaitu kesepakatan rule of law sebagai landasan pemerintah atau penyelenggaraan negara. Yang mana kesepakatan ini merupakan kesepakatan berbasis pemerintahan yang didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Hal ini memberikan landasan bahwa dalam segala hal yang dilakukan dalam penyelenggaraan bernegara itu haruslah didasari pada prinsip rule of law yang ditentukan secara bersama. Dalam hubungan ini, hukum itu dipandang sebagai kesatuan yang sistematis, baik dalam arti naskah tertulis atau undang-undang dasar maupun tidak tertulis atau konsensi. Dalam pengertian ini dikenal dengan istilah constitutional state sebagai ciri negara demokrasi modern. Boleh di next? Selanjutnya yaitu kesepakatan yang ketiga, yaitu kesepakatan untuk membentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan. Jadi pada kesepakatan ini itu berkenaan dengan yang pertama ada bangunan organ negara dan prosedur untuk mengatur kekuasaannya. Kemudian yang kedua ada hubungan antar organ negara itu dengan satu sama lain. Kemudian yang ketiga ada hubungan antara organ negara itu dengan warga negaranya. Dengan adanya kesepakatan ini itu tentunya menjadikan konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena mengandung keinginan bersama yang berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme kenegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan berkonstitusi. Boleh di next? Baik, selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila di Indonesia yang ketiga, yaitu sebagai Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Pancasila ini dapat dikatakan sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu atau para pendiri bangsa kita, yang kemudian itu dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia ini mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kenegaraan, dan
kemasyarakatan harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Karena itu semua merupakan dasar dari negara Indonesia yang tercantum dalam 5 sila Pancasila. Boleh di next? Berdasarkan hal tersebut, ini menunjukkan bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar atau basis filosofi bagi negara dan tertib hukum di Indonesia. Yang mana hal itu dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila itu merupakan dasar negara, pandangan hidup, dan filsafat hidup. Yang kedua, di atas dasar itu, maka berdirilah negara Indonesia dengan asas politik negara yang berupa republik dan yang berkedaulatan kepada rakyat. Yang ketiga, yaitu keduanya menjadi dasar penyelenggaraan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yaitu pelaksanaan dan penyelenggaraan negaranya itu sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Boleh di next? Kemudian yang ketiga, selanjutnya yaitu di atas Undang-Undang Dasar ini kemudian berdirilah susunan kepemerintahan dan keseluruhan peraturan hukum positif lainnya yang mana mencakup segenap bangsa Indonesia dalam suatu kesatuan umum bersama, kesatuan hidup bersama yang berasaskan dengan kekeluargaan. Dan yang terakhir, segala sesuatu yang disebutkan di atas tadi itu adalah berguna demi tercapainya suatu tujuan bersama, yaitu tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara demi mencapai kebahagiaan bersama baik jasmani maupun rohani. Boleh di next? Baik, saya akan melanjutkan kedudukan dan fungsi Pancasila di Indonesia bagian B, yaitu Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam bangsa yang di dalamnya tentu memiliki kebudayaan maupun adat istiadat yang berbeda. Dengan demikian, berdasarkan banyak perbedaan tersebut, maka bangsa Indonesia itu perlu menyadari bahwa dibutuhkannya rasa kesatuan dan kesatuan, sehingga perbedaan yang ada dapat dinyatakan bersama dalam memperoleh kebahagiaan serta tujuan bersama. Selain itu, dengan adanya rasa kesamaan, rasa kesatuan, serta dengan adanya kesamaan ideologi, maka perbedaan yang ada pun dapat diarahkan ke suatu persatuan yang mana dapat membangkitkan, memperkuat, dan mengembangkan persatuan dalam suatu ikatan kebangsaan dalam bernegara. Selanjutnya yang E, Pancasila sebagai asas ketiga bangsa Indonesia. Proses terjadinya Pancasila itu merupakan proses kausalitas yang menjadi dasar segala nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup bangsa sekaligus sebagai filsafat hidup bangsa. Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila ini tercermin dalam adat istiadat, kebudayaan maupun kehidupan agamanya. Maka nilai-nilai dasar bangsa Indonesia ini menciptakan tata nilai yang mendukung tata kehidupan sosial dan tata kehidupan kerohanian bangsa yang memberi corak, watak, dan ciri masyarakat dalam bangsa Indonesia. Hal ini merupakan suatu jati diri bangsa Indonesia. Next. Yang terakhir ada F, Pancasila sebagai budaya politik bangsa. Pancasila sebagai dasar filsafat ideologi bangsa dan negara Indonesia memiliki nilai-nilai berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan maupun nilai-nilai religius. Pancasila merupakan dasar negara yang merangkum seluruh perbedaan yang menjelaskan adanya perbedaan baik dalam bentuk ras, suku maupun agama. Dan permasalahan di Indonesia mengenai isu ras, suku dan agama itu sangat marak terjadi karena perbedaan itu sendiri. Maka dari itu Pancasila berperan penting dalam melawan politik identitas serta berperan sebagai wadah dalam penyuaraan budaya politik bangsa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-6, yaitu tujuan negara Indonesia yang akan dibawakan oleh rekan saya, Rizky. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tujuan negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia yang dirumuskan dalam filsafat negara, baik negara hukum formal maupun material, berdasarkan pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia didirikan, dipertahankan, dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat, untuk menjamin serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, seperti yang ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Next. Tujuan negara Indonesia yang pertama yaitu perlindungan rule of law. Tujuan negara Indonesia adalah pelindungan bagi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia yang ditandaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maksud dari negara hukum rule of law adalah menjamin agar setiap orang dapat memiliki dan menikmati haknya dengan aman, yang dicantumkan dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Negara hukum juga berarti bahwa negara dengan supremasi hukum, baik pemerintah maupun rakyat, mulai dari pejabat negara hingga pegawai negeri yang rendah jabatannya, mereka wajib mentaati dan menjunjung tinggi hukum. Untuk mencegah pemusatan kekuasaan, maka tugas dan kekuasaan negara dibagi antar berbagai lembaga, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan demikian, dapat dikatakan tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia hendaknya bisa menjadi peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Boleh next. Yang selanjutnya, manajemen kesejahteraan umum. Dalam pengertian ini, negara Indonesia juga mau ini sebagai syarat suatu negara hukum material. Namun, negara tidak hanya memperhatikan kebutuhan material rakyat, tetapi harus juga kekayaan rohani seperti ilmu pengetahuan, pendidikan, kesenian, serta keutamaan moral dan lainnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan perkataan kesejahteraan umum, di mana negara wajib memajukan kesejahteraan umum dengan menciptakan suatu basis kemakmuran bagi seluruh rakyat. Secara konkret, dengan tersedianya barang dan jasa kebutuhan hidup, tidak hanya untuk memungkinkan hidup, tetapi juga untuk mempermudah, menyenangkan, dan meningkatkannya sehingga orang-orang hidup layak sebagai manusia, mengembangkan diri, dan mencapai kesejahteraan lahir batin. Boleh di next. Adapun kemakmuran umum adalah tersedianya barang dan jasa bagi rakyat, sehingga masyarakat dapat mencapai kemakmuran pribadinya, yang dimana negara dimaksud untuk menjaga dan mengatur agar barang dan jasa itu tersedia, serta terjangkau oleh daya beli masyarakat. Masyarakat harus berusaha sendiri sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Namun jika sangat kekurangan, mereka dapat mengharapkan bantuan dari negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hakikat kesejahteraan umum adalah melengkapi usaha masyarakat dengan menyediakannya kebutuhan yang diperlukan rakyat yang tidak dapat mereka capai dengan kekuatan mereka sendiri. Dengan cara memperhatikan anggota masyarakat yang lemah dan memerlukan bantuan istimewa, seperti fakir miskin, yatim piatu, kaum penganggur, kaum cacat, kaum jompo, gelandangan, dan lain sebagainya. Boleh di next. Oke, baik. Terima kasih Rizky untuk penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketujuh, yaitu kesimpulan yang akan dibawakan oleh Hazik dan Fadli. Silakan. Oke, baik, terima kasih Safira. Jadi kesimpulan yang kita dapat di materi ideologi Pancasila ini ada 6. Yang pertama itu, kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila harus memahami apa arti dari Pancasila itu sendiri. Lalu yang kedua, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia dan bukan hanya suatu yang bersifat statis melandasi berdirinya negara Indonesia. Akan tetapi, Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Yang ketiga, Pancasila membawakan nilai-nilai tertentu yang digali dari realitas sosio-budaya bangsa Indonesia. Yang keempat, ideologi membawakan kekhasan tertentu yang membedakannya dengan ideologi lainnya. Kekhasan itu adalah keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa yang membawa konsekuensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, keberadaan ideologi Pancasila dilihat dari dimensi realitas membawakan nilai-nilai yang mencerminkan realitas sosio-budaya bangsa Indonesia. Dari segi idealitas, memberikan keyakinan akan terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan. Dan dari dimensi fleksibilitas, nilai yang ada di dalamnya dapat dijabarkan secara konstekstual agar senantiasa dapat menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Fadli dan Hazik untuk penjelasannya. Baik, sekian presentasi yang kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang tadi kami sampaikan dapat menambah pengetahuan, wawasan, maupun insight-insight baru bagi para penontonnya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam